Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kapdra dari kelas 3B Teras Matematika. Bila di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas filsafat pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang perlu kita ketahui adalah merupakan filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan dan latar belakang cara, hasil dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis dan seluruh struktur manfaat pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan, filsafat pendidikan adalah hakikat pelaksanaan dari pendidikan itu sendiri yang menjadi landasan untuk tujuan dari pendidikan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam tinjauan filsafat. Kurikulum dalam tinjauan filsafat adalah merupakan landasan yang digunakan untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi jumlah pengetahuan, keterampilan, sikap mental. Ini berarti bahwa proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, akan tetapi pendidikan Islam juga mengacu kepada konseptualisasi manusia sebagai paripurna, sebagai khalifah maupun sebagai transformasi sejumlah pengetahuan. Maka filsafat ini menjelaskan dalam tinjauan filsafat, kurikulum dalam tinjauan filsafat ini menjelaskan bahwa filsafat kurikulum harus bisa memenuhi tuntutan manusia sebagai khalifah dan sebagai pengetahuan yang ada di dunia ini. Berikutnya ada behaviorisme dan konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini lebih menekankan pada sikap seseorang atau sikap individu. Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif dan menjadi responsif atau berperilaku tertentu menggunakan metode pelatihan dan pembahasan semata. Berikutnya ada materi tentang konstruktivisme. Konstruktivisme berarti lebih membina atau memperbaiki dari membangun, sedangkan isme yang berarti Indonesia atau aliran. Konstruktivisme bersifat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruksi dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strategi sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan gurunya membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Maksudnya, seorang siswa diperbolehkan menentukan sistem belajarnya sendiri, mau dia menghafal ataupun memahami, dan guru meluruskan tentang apa yang dipelajarinya. Berikutnya ada materi tentang perennialisme. Perennialisme yang berarti abadi atau kekal, yang selalu tanpa akhir. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga perennialisme disebut sebagai tradisionalisme. Esensi aliran ini yaitu menerapkan aliran nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Perennialisme sering dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Adapun tokoh-tokoh perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan banyak tokoh lainnya.
Berikutnya ada modernisme dan postmodernisme. Modernisme merupakan suatu periode yang mengafirmasi keefisiensi manusia berdasarkan yang sumber dari daya nalar pemikiran, sikap, dan cara pikir yang disertai dengan tuntutan zaman mencapai kebenaran pengetahuan dalam kehidupan pada masa modern sehingga mempengaruhi tingkat intelektualitas paling tinggi. Modernisme didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran yang logis untuk memperoleh pengetahuan. Rasio manusia dianggap mampu menyelesaikan kenyataan faktual, menentukan hukum-hukum maupun dasar-dasar esensial universal dari kenyataan yang bermuara pada postmodernisme. Berikutnya, postmodernisme merupakan suatu kondisi atau keadaan menitik beratkan pada perubahan dalam bidang seni, ekonomi, politik, kultural, suatu kondisi masyarakat yang lagi diatur oleh pemerintah, produksi melainkan reproduksi di mata sektor dan media menjadi faktor yang paling mendukung dalam modernisme. Jadi modernisme ini adalah tentang cara menjelaskan tentang di mana manusia mengalami perubahan di bidang ekonomi. Baiklah, inilah dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.